Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Provinsi Jambi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau infrastruktur jalan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kakanwil Kemenkumham Jambi melepas jabatan oknum imigrasi Pulau Tunggal yang terlibat kasus narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 16 Mei 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disambut oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada saat tiba di Bandara Sultan Toha Jambi. Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo melakukan berbagai kegiatan, salah satunya dengan mengecek ketersediaan bahan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Setiba di bandara, Presiden langsung disambut Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Dandim 42 Garuda Putih dan sejumlah unsur Forkompimda. Mengawali kunjungan kali ini, Presiden melakukan pengecekan harga dan pasokan sejumlah komoditas bahan pangan yang dijual di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah dalam kondisi aman dan terkendali. Selanjutnya, Gubernur Al-Haris juga mendampingi kegiatan Presiden Joko Widodo berkunjung ke SMK Negeri 4 Kota Jambi. Presiden melakukan peninjauan kegiatan belajar mengajar dalam rangka memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Setelah kegiatan tersebut, Gubernur turut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pemeriksaan infrastruktur jalan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada agenda terakhir, Gubernur Jambi juga mendampingi inspeksi mendadak Presiden ke Pelabuhan Talang Duku, Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan Presiden untuk memastikan pelabuhan tersebut mampu menjalankan operasional dengan maksimal. Sementara itu, pada kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dan setelah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali ke Jakarta. Asa, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Talang Banjar, Kota Jambi. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo mengecek harga dan pasokan sejumlah komoditas bahan pangan. Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo mengecek harga dan pasokan sejumlah komoditas bahan pangan yang dijual di Pasar Talang Banjar, Kota Jambi. Untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan tercukupi, Presiden Joko Widodo berdialog bersama sejumlah pedagang. Presiden Joko Widodo mengatakan harga sejumlah komoditas bahan pangan yang ada di Pasar Talang Banjar pasca Idul Fitri 1444 Hijriah dalam kondisi stabil. Sejumlah komoditas bahan pangan bahkan ada yang turun. Peningkatan harga hanya terjadi pada komoditas telur ayam. Pasokan dan ketersediaan komoditas pangan di pasar menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian harga bahan pangan di daerah. Presiden Joko Widodo minta pemerintah daerah untuk membantu biaya transportasi komoditas bahan pangan agar langkah pengendalian inflasi yang sudah berjalan baik di Provinsi Jambi dapat berjalan maksimal. Ini kan habis Lebaran. Saya ingin memastikan bahwa harga-harga masih baik dan justru beberapa turun. Hanya telur aja yang harganya sedikit naik. Penting karena apapun inflasi itu mempengaruhi daya beli rakyat, sehingga harus dipantau terus, harus dilihat terus. Dan saya sudah perintahkan kepada gubernur, kepada wali kota untuk melihat terus harga-harga yang ada di pasar. Dan saya senang
di Jambi inflasinya turun, artinya harga bisa dikendalikan turun. Tak hanya memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan tercukupi, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan ke sejumlah pedagang maupun pedagang kaki lima di Pasar Talang Banjar. Pemberian bantuan itu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, serta mendorong peningkatan penghasilan pedagang. Randy Arta, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Rakyat Talang Banjar. Sejumlah keluhan disampaikan oleh para pedagang, salah satunya adalah mengenai peningkatan infrastruktur untuk bisa mendorong masyarakat berbelanja. Para pedagang Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi menyambut dengan rasa bahagia kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ke pasar tersebut. Sejumlah pedagang juga menyampaikan beberapa keluhan kepada Presiden, utamanya tentang sepinya pembeli di pasar rakyat ini. Keluhan itu salah satunya diungkapkan salah seorang pedagang Arifah yang meminta Presiden untuk meningkatkan infrastruktur pasar rakyat Talang Banjar guna mendorong minat masyarakat untuk berbelanja. Alhamdulillah saya mau pengen ngomong sama Pak Jokowi, karena saya sama orang-orang Jawa, sama-sama orang Jawa kan mudah-mudahan komunikasinya biar enak. Untuk perbaikan pasar ini, Bu? Iya, semuanya biar lancar. Sejauh ini kenapa, Bu, pasarnya sepi pembeli atau seperti apa? Ya kayak ini, yang jam 8 saja sudah nggak ada orang di dalam. Iya. Beda sama pasar yang lama? Iya, beda banget. Ini lebih rame lah. Oke, artinya ada pengaturan lebih baik untuk pasar? Oke. Harus itu. Sejauh ini seperti apa kondisi pasar, Bu? Kondisi pasar sepi sekarang, soalnya banyak yang keluar, di dalam banyak kosong. Oke. Masyarakat kurang berkunjung ke sini atau seperti apa? Karena pasar ini kan jalan keluar masuknya agak panjang. Oke, posisinya tidak strategis berarti, Bu? Iya, kurang strategis. Jelas aspirasi kita yang jualan di pasar ini banyak yang susah, Pak, sekarang nih, Pak. Banyak yang susah. Ada yang di luar, pokoknya pasar hancur berantakan, Pak. Ya, pindah ke sini, Pak. Oh, artinya masih enak yang di luar, gitu? Ya, lebih enak yang di pasar lama, Pak, di pasar ini sekarang. Oke. 30 itu. Nanti untuk misalnya diberikan bantuan mau minta apa ini, Pak? Terserah, Pak, apa yang mau dikasih, Pak. Oke. Iya. Yang penting kedatangan Pak Jokowi tersambut dengan baik ini, Pak. Iya. Oke. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak Armen, Pak. Pak Armen. Para pedagang berharap kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pasar Rakyat Talang Banjar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan meninjau infrastruktur jalan masyarakat yang berada di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Gubernur Jambi Al-Haris dan penjabat Bupati Muaro Jambi melakukan peninjauan jalan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menuju ke lokasi menempuh waktu sekitar 1,5 jam. Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah jalan produksi pertanian masyarakat, yakni produksi nanas. Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan produksi pertanian nanas masyarakat yang rusak di Sungai Gelam akan diperbaiki sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2023, karena jalan ini menjadi mobilitas warga untuk mengangkut hasil pertanian. Meskipun jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten, namun perbaikan jalan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi menegaskan pengambil alihan jalan produksi ini tidak hanya dilakukan di Provinsi Jambi saja, namun juga di provinsi lain yang memerlukan penanganan. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 130. Ini yang kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu.
Presiden Jokowi mengatakan kondisi jalan di Provinsi Jambi yang memiliki 9 kabupaten dan 2 kota, yakni untuk jalan kabupaten sepanjang 10.000 km, 4.600 km jalan diantaranya mengalami kerusakan. Sementara untuk jalan provinsi memiliki panjang 1.030 km, dari jumlah tersebut 250 km jalan mengalami kerusakan. Selain itu untuk jalan nasional juga terdapat kerusakan sebanyak 130 km, dari total sepanjang 1.300 km. Presiden Jokowi menambahkan langkah perbaikan jalan nasional yang rusak akan segera dilakukan. Sementara untuk pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi akan selesai sesuai target yakni pada tahun 2024 mendatang. Ahmad Solihin, Jadwar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disambut hangat oleh para pelajar. Para pelajar mengaku ingin dapat lebih dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke kota Jambi disambut hangat oleh para pelajar TK hingga SMA. Para pelajar antusias dengan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut, meski hanya berdiri di pinggir jalan. Sebagian pelajar mengaku ingin lebih dekat dengan Presiden. Selain agar bisa bertatap muka, para pelajar berharap bisa mendapatkan hadiah baik gawai ataupun sepeda. Jadi kalau ketemu Pak Jokowi mau ngapain? Minta sepeda. Mau minta sepeda? Wah. Terus ini lagi ngapain sekarang nih? Nunggu Pak Jokowi. Nunggu siapa? Pak Jokowi. Nunggu Pak Jokowi. Gimana rasanya nih? Seneng banget Om. Seneng banget. Kalau ketemu mau ngapain? Gimana? Jelang meninggalkan area SMK Negeri 4 Kota Jambi, tampak tim kepresidenan membagikan bingkisan berupa kaos dan tas kepada masyarakat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menjadi pemateri apel Komandan Satuan Kodam 2 Sriwijaya tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara menghadiri apel Komandan Satuan Kodam 2 Sriwijaya untuk tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi pemateri kegiatan peningkatan kemampuan Satuan TNI Angkatan Darat. Jambi Al-Haris menghadiri dan menjadi pemateri pada apel Komandan Satuan Kodam 2 Sriwijaya tahun 2023. Apel diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan komandan satuan guna mewujudkan profesionalisme prajurit dan Satuan TNI Angkatan Darat sebagai patriot NKRI, khususnya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Gubernur mengatakan peran TNI di Provinsi Jambi sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Selama ini keberadaan TNI sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dukungan dan sinergi positif ini akan terus dipertahankan untuk mengakselerasi pencapaian program Jambi Mantap yang menjadi program kerja pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur menekankan sinergi dan kolaborasi bersama TNI akan terus ditingkatkan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dapat berlangsung aman dan kondusif. Saya selaku gubernur tentu sangat merasakan bagaimana sumbangan tenaga yang telah diberikan oleh TNI pada kita semua, baik itu jajaran daripada Korem, dari Kodam, ya, dan semuanya bekerja luar biasa. Al-Haris berharap apel Komandan Satuan Kodam 2 Sriwijaya tahun 2023 dapat memaksimalkan peningkatan kemampuan Satuan TNI Angkatan Darat. Rendit Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Pangdam Kodam 2 Sriwijaya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penanaman sebanyak 2.000 batang mangrove. Penanaman ini dilakukan secara serentak oleh TNI se-Indonesia. Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Pangdam Kodam 2 Sriwijaya Majen TNI Hilman Hadi
pada kunjungan kerja di Provinsi Jambi Senin 15 Mei 2023 sore kemarin. Kedatangan Pangdam ke bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini guna melaksanakan kegiatan puncak penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia oleh Presiden RI dan Panglima TNI tahun 2023 di wilayah Kodim 0419 Tanjung Jabung Timur. Pada puncak penanaman mangrove nasional oleh TNI se-Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah perangkat negara melaksanakan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara. Selanjutnya diikuti penanaman di berbagai lokasi lainnya di Indonesia secara serentak melalui saluran video conference. Pangdam Kodam 2 Sriwijaya Maijen TNI Hilman Hadi mengatakan penanaman secara serentak di 37 provinsi ini dilakukan di 370 titik lokasi penanaman. Di Provinsi Jambi, penanaman dilaksanakan di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nantinya penanaman bibit mangrove yang melibatkan pramuka dan warga sekitar menjadi tanaman penyanggah bibir pantai untuk mengatasi terjadinya abrasi ini akan dilakukan di luasan lahan bibir pantai sekitar 2 hektar. Bibit mangrove yang ditanam dalam kegiatan kali ini berjumlah 2.000 batang. Selama ini sudah ada, mari kita bersama-sama lanjutkan. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi, kalau ada masalah apa dengan mangrove, jangan sungkan-sungkan kontak. Pak, ini ada masalah, ini kurang tumbuhnya, kurang bagus. Bagaimana nantinya ke depan? Kita akan respon, karena ini sudah menjadi program nasional. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove ini. Diharapkan penanaman ini dapat terus berlanjut dan dirawat. Sudah kita mulai, Bupati dan mulai juga kita, intinya adalah semua mangrove yang dari Jambi ini kita kembali untuk menanamnya, merawatnya, melestarikan dan pasarnya. Selain itu, Maijen Hilman Hadi juga didampingi Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto, dan 5 Danrem Wilayah 2 Sriwijaya. Gliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk minggu ketiga bulan Mei ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Asraf, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan virtual. Asraf mengatakan pada rakor inflasi pada minggu ketiga bulan Mei, harga-harga komoditas bahan pangan di seluruh daerah relatif dalam kondisi baik. Kewaspadaan terhadap lonjakan harga hanya terjadi untuk komoditas daging ayam yang belakangan ini mengalami peningkatan, termasuk komoditas beras yang harganya masih belum stabil. Sementara untuk catatan inflasi Provinsi Jambi masuk pada kategori di bawah rata-rata nasional, dengan angka inflasi 3,78%, sedangkan untuk rata-rata nasional berada di angka 4,33%. Asraf menambahkan hasil positif pengendalian inflasi terbentuk dari kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan. Jaminan ketersediaan komoditas pangan di daerah menjadi kunci penting keberhasilan pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Jadi dalam rapat tadi juga disampaikan bahwa angka inflasi secara nasional itu adalah 4,33. Nah, sementara di Jambi kita malah di bawah nasional, ya 3,78%. Nah, ini merupakan angka yang cukup menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi, terutama tim TPID dan Satgas Pangan ini betul-betul bekerja. Asraf menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi akan terus menjaga strategi distribusi komoditas bahan pangan agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan maksimal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Lintau Bua, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini, Bupati Bungo mengapresiasi warga perantau Sumbar yang telah ikut berpartisipasi membangun Bungo.
Bupati Bungo Mashuri menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Lintau Bua atau IKLB, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat di Wisma Alisudin Rumah Dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Mashuri pada sambutannya mengatakan melalui kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi dan sinergitas antara IKLB dengan warga Bungo. Ribut satu orang dengan orang lain itu biasa di mana-mana pun ada. Tapi baik antar suku, ras, agama, insya Allah cukup aman di Kabupaten Bungo. Inilah perlu kita pertahankan dan ini tentu menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama. Orang Lintau di Bungo sudah menjadi masyarakat Kabupaten Bungo, tentu juga menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat Kabupaten Bungo. Alhamdulillah Bungo kita patut berbangga menjadi orang Bungo, tinggal di Bungo, karena Bungo ini cukup menjadi perhitungan dan dipandang di wilayah barat Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi ini. Bungo kota terbesar kedua setelah kota Jambi, tidak ada lagi Bungo ini lah. Kemudian ini kita dukung semua. Bungo juga kita jadikan pusat pendidikan wilayah barat Provinsi Jambi. Ada 7 kampus di Bungo. Ini menjadi modal besar juga bagi kita semua. Sementara itu, kedatangan Bupati Kabupaten Tanah Datar tersebut sekaligus dalam rangka memperkuat kesepakatan yang telah ditandatangani bulan November 2022 lalu di kantor Bupati Tanah Datar. Kesepakatan antara daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya antara daerah bersama-sama dalam rangka mengendalikan inflasi. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Halal Bihalal bersama dengan Gubernur Jambi Al-Haris. Dan kegiatan ini, saudara, turut dihadiri unsur Forkompinda dan juga tokoh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Bertujuan mempererat silaturahmi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Halal Bihalal bersama Gubernur Jambi Al-Haris beserta tokoh masyarakat Muaro Jambi Senin siang. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna, diikuti unsur Forkopimda Muaro Jambi dan pejabat eselon 2 di lingkup Pemprov Jambi, beserta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Muaro Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Halal Bihalal merupakan ajang silaturahmi untuk saling memaafkan. Gubernur berharap unsur Forkopimda serta masyarakat dapat bersinergi membangun Kabupaten Muaro Jambi. Adalah sebagai pembina kebudayaan Provinsi Jambi, saya juga ingin melihat bahwa bagaimana sistem kerja kita ya di Muaro Jambi ini. Kenapa? ASN adalah agen perubahan di Jambi yang bekerja kemana mendukung semua visi misi pemerintah. Sementara itu, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah berterima kasih atas kunjungan Gubernur Al-Haris di negeri Sailun Salimbai. Kehadiran gubernur diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada ASN Muaro Jambi untuk bekerja maksimal. Ada 2 penekanan yang dilakukan dan dititipkan kepada saya dengan Pak Sekda. Yang pertama, perubahan ini sudah semakin baik untuk dipertahankan. Yang kedua, hubungan silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan seluruh ASN dan pemerintah dan masyarakat juga diminta oleh Pak Gubernur untuk lebih ditingkatkan. Pada kegiatan ini, pemerintah Muaro Jambi mengundang penceramah kondang Edi Junaidi yang menyampaikan tausiah mengenai pererat hubungan antar manusia. Melalui kegiatan ini, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan 1 unit kendaraan operasional untuk Samsat Muaro Jambi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, terkait kunker Presiden RI Joko Widodo. Setelah meninjau Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung menuju ke SMK Negeri 4 Kota Jambi untuk melihat proses belajar mengajar para siswa. Untuk memasuki kelas praktek siswa di SMK 4, serta melihat aktivitas para siswa jurusan Jasa Boga yang sedang praktek membuat sejumlah kuliner. Selanjutnya, Presiden melihat sejumlah kelas lainnya karena di SMK 4 terdapat beberapa jurusan, diantaranya Jasa Boga, busana butik, kecantikan rambut, kecantikan kulit, patisserie, akomodasi perhotelan.
Presiden Jokowi mengatakan SMK Negeri 4 telah mampu untuk mengajarkan anak didiknya mempunyai keahlian yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga memesan kemeja berwarna putih dari siswa jurusan Busana Butik SMK 4 Kota Jambi. Ahmad Solihin, Jadwar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara petugas Kanwil Kemenkumham Jambi melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan pegawai lapas kelas 2A Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Bupati Bungo melantik 32 pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Wabu berharap pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto melantik jabatan administrator di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Pelantikan berlangsung di ruang pola kantor Bupati Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan pelantikan terhadap 32 pejabat eselon 3 di lingkup Pemkab Bungo merupakan bentuk penyegaran agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai tupoksi ASN dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat. Hari ini pemerintah Kabupaten Bungo kembali melaksanakan pelantikan juga pengambilan sumpah terhadap pejabat administrator. Totalnya ada 32 orang. Tadi beberapa camat, kemudian juga kepala bagian, sekretaris dinas. Ini kita laksanakan pertama karena ada beberapa camat kita yang sudah pensiun, jadi diganti. Yang kedua juga untuk penyegaran, rolling juga. Nah, kita berharap kepada 32 orang tadi semuanya betul-betul menunjukkan kerja terbaiknya. Kami akan terus evaluasi dan sekarang ini sudah tahun ketiga implementasi FPJMD kita. Kami harapkan mereka betul-betul memahami dengan baik visi misi Kabupaten Bungo dan bekerja dalam sebuah tim. Nah, kita minta mereka segera untuk melaksanakan konsolidasi internal di institusi masing-masing dan harapan kami mereka semua betul-betul bekerja keras dan membantu pejabat pimpinan Pratama, kepala dinas dan juga untuk mewujudkan visi misi Bupati Joko Widodo Bupati. Selain itu, Safrudin berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan tupoksi pada jabatan baru untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pengawas wilayah dan daerah notaris. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk bisa meningkatkan sinergitas dan menyamakan visi misi notaris. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada Senin malam. Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi, visi misi, dan membangun sinergitas terhadap notaris, serta menjadi penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT kepada notaris di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dapat terwujud. Kakanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi Tolib mengatakan, pengawasan terhadap notaris perlu dilakukan. Pasalnya, telah ada laporan terhadap oknum notaris yang tak bertanggung jawab dan menyalahi aturan perundang-undangan. Audit kepada notaris juga harus dilakukan secara rutin, sehingga potensi pelanggaran TPPT dapat diantisipasi dengan baik. Jadi hari ini kita sedang membuka kegiatan rakor Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan MPD daerah. Intinya bahwa ini adalah kegiatan rutin tahunan yang memang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Kakanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi Tolib berharap melalui rakor tersebut dapat meningkatkan sinergitas terhadap notaris dan dapat menjadi wadah sosialisasi dalam menjalankan tugas notaris sesuai dengan undang-undang. Cuko TVRI Jambi melaporkan.
Guna cegah peredaran narkoba, puluhan pegawai lapas kelas 2A Jambi dilakukan pemeriksaan urin. Dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan petugas yang positif penyalahgunaan narkoba. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melakukan pemeriksaan urin kepada puluhan pegawai di lapas kelas 2A Jambi. Pemeriksaan ini guna memastikan seluruh pegawai lapas tidak terdeteksi mengkonsumsi narkoba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Polip, mengatakan pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin di lembaga permasyarakatan. Sebelum diperiksa urin, para petugas terlebih dahulu diberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba. Mereka diminta untuk tidak terlibat dari barang haram tersebut. Untuk mengantisipasi terhadap keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan narkoba, dan ini rutin kita lakukan sebenarnya. Jadi ini dilakukan rutin oleh tim dari divisi pemasyarakatan di semua lapas rutan untuk memetakan sebetulnya seberapa banyak sih pegawai-pegawai kita yang masih terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Ya, harapan saya tentunya semuanya nihil, tapi paling tidak ini sebagai bentuk kontrol dan sebagai shock terapi kepada pegawai agar mereka juga tidak mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkoba, karena memang Sementara itu, dari 89 petugas lapas yang dilakukan pemeriksaan urin, tidak ditemukan petugas yang positif narkoba. Nantinya, kegiatan ini akan terus ditingkatkan guna memastikan peredaran narkoba tidak menyebar di dalam lapas. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, untuk memeriahkan Disnatalis ke-60, Universitas Jambi kembali menggelar turnamen olahraga yakni olahraga bola voli. Turnamen tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan juga dosen dari seluruh fakultas yang ada di lingkungan kampus Unja. Turnamen bola voli dilaksanakan di lapangan baru Fakultas Peternakan Kampus Pinang Masak Unja Mendalo, Senin 15 Mei 2023. Kegiatan turnamen digelar selama 5 hari dari 15 hingga 20 Mei 2023. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unja Teja Kaswari bersyukur atas tingginya antusias mahasiswa yang mengikuti turnamen bola voli ini. Kegiatan turnamen volleyball ini dalam rangka Disnatalis Piala Rektor. Ini tahun ini luar biasa, kita ada 20 ya Pak Iwan ya, ada 20 tim dan semua mahasiswa dari setiap fakultas ikut terlibat dalam kegiatan turnamen volleyball ini. Dan ini dengan lapangan yang baru seperti ini luar biasa ya. Kita berharap minimal nanti kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang mumpuni bisa mewakili Universitas Jambi untuk kegiatan ke depan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Turnamen Bola Voli Unja, Iwan Budi Setiawan, mengatakan untuk kepesertaan yakni dari perwakilan setiap fakultas di lingkup Unja terdiri dari kategori putra dan putri. Total hadiah yang diberikan yakni uang pembinaan dan trofi dengan keseluruhan nominal mencapai jutaan rupiah. Harapannya mudah-mudahan khusus untuk mahasiswa ini bisa dijadikan bahan evaluasi pembinaan lah. Kita bisa cari bibit-bibit dari seluruh fakultas, karena kan selama ini Porkes, mungkin FKIP, sekarang kita buka untuk semua fakultas. Mudah-mudahan kita bisa memantau nih dari fakultas mana ada bibit-bibit bola voli gitu. Nama lengkapnya? Nama lengkap Dan saya. Siapa? Nama lengkap saya Iwan Budi Setiawan. Saya dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya di Porkes. Kejuaraan voli ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unja, Teja Kaswari, Dekan Fakultas Peternakan Unja, Agus Budiansyah, para wakil dekan, perwakilan dari setiap fakultas, dan seluruh mahasiswa maupun dosen peserta turnamen bola voli. Multazam, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi memverifikasi keabsahan ratusan berkas bacalek anggota DPRD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024.
KPU Provinsi Jambi memverifikasi keabsahan 917 berkas bacalek anggota DPRD Provinsi Jambi. Jika terdapat ketidaksesuaian, partai langsung diminta untuk memperbaiki dokumen bacalek. KPU Provinsi Jambi telah menerima berkas 917 bacalek dari 18 partai politik yang mendaftarkan bacalek anggota DPRD Provinsi Jambi. Dari verifikasi sementara, semua berkas bacalek telah lengkap dan memenuhi syarat. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, sementara belum ada kendala pada proses verifikasi keabsahan dokumen. Jika ditemukan ketidaksesuaian dokumen bacalek, KPU akan meminta parpol yang bersangkutan untuk memperbaiki dokumen bacalek. Sudah dicek kelengkapan dokumennya di dalam aplikasi sistem informasi pencalonan dan semuanya sudah lengkap. Nah, mulai hari ini 15 Mei hingga nanti tanggal 23 Juni kami KPU Jambi akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin juga menambahkan verifikasi keabsahan dokumen bacalek harus dilakukan dengan teliti dan pemeriksaan hanya dilakukan melalui berkas yang telah diunggah di Silon. Joko, TPRI Jambi, melaporkan. Sementara jumlah TPS pada pemilu tahun 2024 mendatang, saudara, di Provinsi Jambi diprediksi akan ada penambahan. Dan penambahan data tersebut karena adanya data pemilih yang terlewatkan oleh petugas Pantarli saat melakukan coklit. Berdasarkan hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, dari 12.416 tempat pemungutan suara TPS, kini menjadi 11.032 TPS seprovinsi Jambi, berkurang sekitar 1.384 TPS. Restrukturisasi TPS bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tempat pemungutan suara menjelang pemilu 2024. Kendati demikian, jumlah TPS hasil restrukturisasi tersebut belum final karena saat ini KPU Provinsi beserta jajarannya terus melakukan pendataan terhadap pemilih. Anggota KPU Provinsi Jambi Ahdiyanti mengatakan jumlah pemilih di Provinsi Jambi saat ini dinamis namun cenderung bertambah, sehingga dipastikan pula jumlah tempat pemungutan suara juga akan bertambah. Selain itu, penambahan TPS ini juga karena hasil rekapitulasi data yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli, ada yang terlewatkan atau belum masuk pendataan. Kalau pengurangan mungkin agak kecil kemungkinan, tapi kalau penambahan bisa saja, tapi tidak terlalu signifikan lah, karena penambahan itu bisa disebabkan oleh adanya pemilih yang kemarin waktu Pantarli belum terdata, kemudian adanya laporan masyarakat bahwa dia belum terdaftar. Nah, tapi kalau persentasenya saya pikir tidak terlalu banyak. Terhitung sejak Maret hingga Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum terus melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang akan bermuara pada daftar pemilih tetap atau DPT. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diharapkan agar dapat melihat dan mencermati data yang ada. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sebanyak 33 unit bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak akibat diterpa angin puting beliung pada Senin sore kemarin. Kerusakan parah terjadi pada bangunan warga yang berbahan kayu atau semi permanen. Musibah angin puting beliung melanda pemukiman warga di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin sore 15 Mei 2023. Sebanyak 33 rumah warga di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi mengalami kerusakan. Camat Kuala Jambi, Rashid, saat dihubungi via sambungan telepon seluler Selasa 16 Mei 2023 pagi mengatakan, kerusakan parah terjadi pada bangunan warga yang berbahan kayu atau semi permanen, atap dan dinding papan sejumlah tempat tinggal warga tersebut berterbangan usai diterpa angin puting beliung. Musibah angin puting beliung tersebut mulai terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat hujan lebat melanda wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski tidak berlangsung lama, peristiwa alam ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Saat ini, warga yang rumahnya terdampak akibat musibah tersebut masih berusaha memperbaiki rumah dengan material seadanya agar dapat ditempati sementara waktu hingga adanya perbaikan. Namun tak sedikit juga masyarakat yang mengungsi ke rumah saudara terdekat. Untuk sambungan telekomunikasi hingga saat ini masih dalam keadaan aman. Warga juga diminta tetap waspada jika ada potensi angin puting beliung susulan, mengingat lokasi kejadian berada di daerah pesisir. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara satu unit rumah di kawasan RT 36 Kecamatan Jelutung Kota Jambi nyaris habis terbakar dan sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api yang berasal dari pembakaran kayu. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi kembali memadamkan api yang nyaris membakar satu unit rumah di RT 36 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Selasa sore. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan petugas guna membantu memadamkan api di lokasi kejadian. Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, kejadian ini bermula saat pemilik rumah sedang memasak dengan menggunakan pembakaran kayu. Namun, setelah memasak, korban tidak mematikan api secara keseluruhan, hingga mengakibatkan api menyambar ke bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari kayu. Sore ini kami menerima laporan pada pukul 14.40 adanya kebakaran di salah satu rumah atas nama Ibu Nubaiti ya, di RT 36 Kelurahan Jelutung, dan kita lakukan pemadaman. Respon time yang kita sampai adalah 5 menit dan pemadamannya kurang lebih 30 menit. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden tersebut disinyalir korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Kota Jambi mulai berdampak ke masyarakat, salah satunya di Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi. Sebagian masyarakat datang berobat dengan keluhan batuk, pilek, dan demam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Khairani Utari. Khairani, selamat sore, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Ya, memang cuaca panas ekstrim yang terjadi di Kota Jambi beberapa pekan terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di luar rumah saja, namun juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Seperti pantauan kami di Puskesmas Simpang 4 Sipin sejak pagi hari hingga saat ini, saudara, cukup ramai masyarakat yang membersihkan diri mereka ke Puskesmas ini. Menurut salah seorang petugas kesehatan Puskesmas Simpang 4 Sipin, Rina, yang mengatakan bahwa sudah lebih dari 200 orang yang memeriksakan diri ke Puskesmas ini. Dan pasien yang berusia balita dan lanjut usia adalah yang paling banyak memeriksakan diri pada hari ini. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Auli, mengatakan ia datang untuk memeriksakan anaknya yang berusia 1 tahun 9 bulan yang mengalami keluhan batuk, pilek, dan demam akibat dari perubahan cuaca, terutama panas yang sangat terik di siang hari. Dan pemirsa saudara, memang di saat cuaca ekstrim seperti saat ini, sebaiknya kita banyak mengonsumsi air putih dan menghindari minuman es dan banyak konsumsi sayur mayur dan buah-buahan. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Sorotan lainnya, Saudara, Kakanwil Kemenkumham Jambi telah melepas jabatan Oknum Imigrasi Kuala Tungkal yang terlibat narkoba. Sanksi tersebut diberikan untuk mempermudah proses pemeriksaan oknum tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Jambi telah mencopot TTR dari jabatannya sebagai Kasih Intelijen dan Penindakan di Kantor Imigrasi Kuala Tungkal. TTR kini dipindahkan ke Kanwil Kemenkumham Jambi. Kanwil Kemenkumham Jambi, Talib, mengatakan hal itu lantaran TTR terlibat kasus narkoba. Kebijakan tersebut untuk mempermudah proses hukum TTR yang masih direhab dan diperiksa BNNP Jambi. Sementara itu, karena terlibat kasus yang sama dengan TTR. Dan untuk terhadap pejabat imigrasi TTR ini, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan masalahnya ini, dan tentunya nanti terkait dengan proses judisial tentu tergantung dari hasil
pemeriksaan dari tim Inspektorat Jenderal yang sudah akan dibentuk. Kanwil Kemenkumham Jambi memastikan tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sanksi administrasi hingga pemecatan diberikan kepada pegawai Kemenkumham yang terlibat narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan batal berangkat haji tahun ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, meski telah mendapatkan tambahan 22 kuota haji, namun 2 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan batal berangkat haji di tahun ini. Awalnya calon jemaah haji Kabupaten Oku berjumlah 230 orang. Sampai batas akhir pelunasan hanya ada 228 jamaah yang melakukan pelunasan. 2 orang CJH lainnya batal berangkat karena tidak melakukan pelunasan. Kepala Kantor Kementerian Agama Oku, Muhammad Ali, mengatakan batalnya keberangkatan tersebut karena sakit dan tidak ada alasan juga konfirmasi. Namun kuota keberangkatan haji untuk Kabupaten Oku tahun ini mendapat tambahan 23 jamaah akan diambil dari CJH Oku cadangan yang dimajukan jadwal keberangkatannya. Setelah itu cadangan sekitar 23 orang. Nah, selesai itu nanti akan oleh pihak provinsi akan disusun kloter. Setelah kloter tersusun baru kita akan ada jadwal. Tetapi kloter pertama berangkat dari Sumatera Selatan, embarkasi Palembang itu tanggal 27. Jadi 26 masuk asrama, 27 terbang kloter pertama. Untuk kloter kabupaten kota belum terbentuk. Jadi kita menunggu pembentukan kloter itu, nanti baru kita informasikan tentang kapan kloter Oku akan berangkat. Berapa jemaah? Jumlah jemaah? Jumlah jemaah kita yang sudah melunasi 231. Ada lagi tambahan ini kuota cadangan itu sebanyak 23. Dengan adanya tambahan 23 orang, maka calon jemaah haji reguler dari Kabupaten Oku yang akan berangkat tahun ini sebanyak 251 orang. Untuk jadwal keberangkatan, pihak Kemenak masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak provinsi. Retno Wirawijaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Oku. Selanjutnya, saudara, harga telur di kawasan Simpang Tinju Siteba, Kota Padang mengalami kenaikan sejak seminggu terakhir. Harga telur dijual Rp60.000 per 30 butir, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Pantauan di salah satu agen telur di kawasan Simpang Tinju Siteba, harga telur ayam ras mengalami kenaikan yang signifikan. Jika sebelumnya harga telur ukuran biasa dijual Rp46.000 per 30 butir, saat ini dijual di harga Rp56.000. Sedangkan telur ukuran besar saat ini dijual Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp50.000. Kenaikan harga telur sebesar Rp10.000 sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Agen telur mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga telur. Meski demikian, ia menduga harga telur naik dikarenakan tingginya permintaan telur dari kandang dan telur banyak dikirim keluar Provinsi Sumatera Barat. Sehingga agen yang biasanya mendapatkan jatah telur 100 sampai 150 per tray, saat ini turun menjadi hanya 50 tray. 1 minggu. Iya. Apa penyebabnya? Kayaknya permintaan tinggi. Permintaan tinggi di mana? Dari kandang. Oke. Gas tapi kan Terbatas jadinya. Lebih banyak pengiriman keluar kota kayaknya. Berarti sekarang harga telur 1 tray itu berapa tuh? Rp56.000. Untuk yang besar berapa sih? Biasa, menengah. Yang besar mencapai 60. Agen telur mengaku sejak harga telur tinggi, penjualan telur di pasaran menjadi merosot. Masyarakat saat ini lebih memilih mengurangi pembelian. Jika biasanya 30 butir, saat ini masyarakat hanya membeli per 10 butir saja. Delima Febria, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat.
informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.